everyone. Good morning. Morning, Morning, miss. miss. How are you today? I am fine. How How about about you? you? I'm fine. Thank you. Oke, jadi kita hari ini akan mempelajari materi tentang can and cold ya teman-teman. Oke, sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Oke, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Amin, amin. Sebelum memasuki pembelajaran, di sini ada yang tahu apa itu can and call? I am miss. Oke, apa itu can and call? Tolong jelaskan. Can dan could adalah modal verb yang sama-sama memiliki arti mampu, dapat, atau bisa. Bedanya, can digunakan untuk menyatakan kemampuan di waktu sekarang atau present, sedangkan could berlaku untuk masa lalu atau pasti. Oke, baik. Thank you. Oke, jadi pengertian can and call adalah modal verb yang sama-sama memiliki arti mampu, dapat, atau bisa. Bedanya, can itu digunakan untuk menyatakan kemampuan di waktu sekarang atau present, sedangkan call itu berlaku untuk masa lalu atau past. Oke, lanjut ya. Jadi pembelajaran kali ini kita akan belajar grammar bahasa Inggris. Untuk grammar bahasa Inggris ini tidak akan dijelaskan dengan istilah-istilah yang rumit. Misalkan berikan penjelasan yang singkat, padat, dan jelas. Kali ini kita akan bicara soal penggunaan materi can and could. Oke, nah salah satu dari contoh can and could, tetapi sebenarnya bagaimana penggunaan kedua kata ini, apakah kita hanya menggunakan can untuk konteks present time atau could untuk past time itu saja? Sebenarnya tidak. Oke, so let's do pembelajaran. Perhatikan kalimat berikut. I sing a song. Aku menyanyikan lagu. Aku hanya berikan pernyataan saja, tapi kalau semisal aku bilang I can sing a song, aku bisa menyanyikan lagu. Aku mengimplikasikan suatu arti bahwa aku mampu menyanyikan sebuah lagu. Itu adalah fungsi dasar dari model generally. Nah, rumus penggunaan can and could dalam bahasa Inggris itu sebenarnya sederhana, yaitu adalah kalimat positifnya kita tinggal tambahkan saja can sebelum kata kerja. Contoh, she can play a guitar. Dia bisa bermain gitar. Kalimat negatifnya kita tinggal tambahkan not can. Seperti contoh, she cannot play a guitar. Dia tidak bisa bermain gitar. Untuk kalimat tanyanya, kita pindahkan model generally ke depan subject. Kayak contoh kalimatnya nih, can she play a guitar? Bisakah dia bermain gitar? Nah, bagaimana penggunaan can and could dalam bahasa Inggris? Oke, kita akan menjelaskan untuk level yang beginners. Yang pertama adalah menyatakan kemampuan, baik itu untuk can and could, sama saja tidak ada bedanya. Can digunakan untuk menyatakan kemampuan sekarang dan waktu mendatang. Oke, jadi fokusnya adalah berdasarkan pada waktu sekarang dan waktu mendatang. Sedangkan could digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lampau. Itu konteksnya. Contohnya adalah seperti ini. I can play a guitar. Aku bisa bermain gitar. Sekarang atau mungkin sekarang aku lagi latihan atau bisa bilang I can play guitar or mungkin next time. Tapi kalau semisal kita mau merujuk pada waktu yang sudah lampau atau sudah lewat gitu. Ya, misal contoh, I could play guitar when I took music course. Aku dulu bisa bermain gitar saat aku kursus musik. Tapi karena nggak dilatih lagi ya sekarang jadi nggak bisa seperti itu. Maka kita digunakan Coldplay. Begini ada yang belum paham atau udah paham semuanya? Paham, miss. miss. Oke, baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Selanjutnya menyatakan izin hanya untuk can saja. Oke, hanya untuk can. Can juga bisa digunakan untuk konteks perizinan. Apabila diartikan, kita bisa mengartikannya boleh seperti kata may. Contohnya adalah Roy, you cannot
Roy, you cannot or may not play game before you finish your homework. Roy, kamu tidak boleh bermain game sebelum kamu menyelesaikan PR-mu. Lalu, kemudian itu kan tadi pernyataan bagaimana kita meminta izin. Meminta izin itu bisa digunakan menggunakan can dan could dengan fungsi yang lebih berbeda. Can and could bisa digunakan untuk meminta izin. Can konteksnya umum, and could lebih sopan dan formal. Contohnya nih, can I borrow your money, Sam? Bisakah kau pinjam uangmu, Sam? Bisakah aku pinjam uangmu, Sam? Call I borrow your money, sir? Bisakah aku pinjam uangmu, Pak? Nah, call di sini menunjukkan makna lebih sopan dan formal. Bagaimana cara mengidentifikasikan? Ya tinggal aja lihat siapa yang kita ajak bicara, dengan siapa itu. Oke, lalu kemudian selanjutnya, may I borrow your money, sir? Bolehkah aku pinjam uangmu, Pak? Nah, dalam konteks meminta izin sebenarnya may and call itu lebih formal digunakan daripada can. Oke, jadi kamu bisa memperhatikan perbedaannya. Oke, the next. Nah, lalu kemudian meminta bantuan ini berlaku untuk can and call. Dan can bisa digunakan untuk meminta bantuan orang lain. Nah, biasanya digunakan dalam kalimat tanya. Contohnya begini. Can you please switch on the lamp? Bisakah kamu menyalakan lampunya? Nah, kemudian, could you please switch on the lamp? Bisakah kamu nyalakan lampunya? Bedanya di mana? Jadi, could lebih sopan dan formal daripada can. Untuk meminta bantuan, kamu juga bisa digunakan will yang lebih casual, and would lebih formal dan sopan. Contoh, will you switch on the lamp? Maukah kamu menyalakan lampunya? Or, won't you switch on the lamp? Maukah kamu menyalakan lampunya? Nah, itu lebih sopan dan formal. So, kamu pilih aja. Jadi pada dasarnya, dalam bahasa Inggris, ketika kita mau merujuk pada kesopanan sebenarnya, kita menggunakan call atau model generally bentuk lampau itu saja. Nah, itu saja penjelasannya. Ada yang masih belum paham bisa ditanyakan pada Miss. So, ada yang mau ditanyakan nggak? Eisenbertania Miss. Jadi bagaimana cara menggunakan can dalam kalimat? Oke, jadi tadi tuh pertanyaannya bagaimana cara menggunakan can dalam kalimat. Oke, jawab ya. Jadi, can itu bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan atau izin. Contohnya, I can swim, saya bisa berenang. Atau, can I borrow your pen? Bolehkah saya meminjam pulpenmu? Nah, seperti itu. Apa sudah paham? Paham Miss. Oke, mungkin pembelajaran kali ini sampai sini aja ya teman-teman. Bila ada kurangnya atau dari pembelajaran atau pembahasan Miss kurang paham buat kalian atau ada kekurangan, banyak kekurangannya, Miss mohon maaf ya teman-teman. Dan selebihnya terima kasih. Semoga materi kali ini bermanfaat buat kalian dan kalian juga bisa bersemangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you Miss.